Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Siswanti. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bersama teman-teman mengenai COVID-19 dan solidaritas kemanusiaan. Nah sebelumnya teman-teman, saya ingin teman-teman semangat ya. Ini bukanlah suatu cobaan, tapi ini adalah suatu nikmat. Jadi dalam setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Ingat ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, COVID itu sebenarnya apa sih? Nah, COVID itu menurut Ketua WHO merupakan singkatan. Nah, singkatannya itu teman-teman, CO itu singkatan dari corona, V itu singkatan dari virus, dan D itu singkatan dari disease. Jadi, coronavirus ini merupakan suatu penyakit yang ditularkan dari suatu hewan. Nah, kemudian dari hewan tersebut menular ke manusia, dan dari manusia ditularkan lagi ke manusia yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kemarin tuh saya sempat membaca hasil survei dari Snapchat tanggal 17 sampai 28 Maret 2020 yang menyatakan bahwa ternyata corona itu berdampak bagi yang pertama kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, yang kedua itu berdampak pada karir atau pekerjaan dari seseorang. Kemudian ada lagi mengenai peribadatan yang harus dibatasi, kemudian juga jadwal wisata yang tidak beraturan, dan masalah-masalah lainnya. Nah, dari sini ya teman-teman, kita bisa tahu bahwa ternyata coronavirus itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Dampak negatif virus corona terhadap kita atau masyarakat pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa kasus yang pernah saya baca di suatu blog atau di suatu berita dan di suatu Google ya teman-teman, di googling gitu. Nah, yang pertama itu adalah kasus seorang bapak yang bekerja sebagai petugas kebersihan di suatu mall. Jadi bapaknya tersebut tuh pekerjaan tetapnya itu sebagai cleaning service di suatu mall. Namun karena adanya corona ini, beliau terpaksa harus di PHK. Nah teman-teman tahu nggak, kalau dengan dia di PHK, otomatis keluarganya itu tidak dapat. Dengan adanya di PHK tersebut, orang tua tersebut tidak bisa menghidupi keluarganya, kemudian menghidupi istrinya, membiayai pendidikan anak-anaknya, dan kesusahan. Nah, hal ini yang sangat memprihatinkan teman-teman, sehingga bapak dan ibu tersebut, mereka itu berusaha untuk mencari pekerjaan lain, memutar otak nih. Nah, akhirnya mereka berjualan layangan. Namun, ketika mereka berjualan layangan ternyata tidak ada yang membeli. Ya gimana ya teman-teman? Coronavirus dengan hashtag di rumah aja. Lah kita kalau mau beli layangan buat apa? Orang kita di rumah aja. Orang-orang nggak pergi-pergi ya teman-teman. Nah, karena itu teman-teman, jadi bapak tersebut tuh berusaha dan hingga akhirnya sekarang mengalami beberapa masalah ekonomi. Kedua itu teman-teman tentang seorang guru, karyawati atau businesswoman dan lain-lain. Nah di sini tuh kebetulan ya teman-teman, kalau aku pengen cerita nih, guru aku dari SD sampai aku SMP, SMA ding, bahkan sampai aku kuliah pun mayoritas dijalankan oleh seorang wanita. Nah di sini wanita itu ketika di rumah memiliki tanggung jawab untuk mengurusi rumah tangganya. Jadi ketika work from home atau bekerja dari rumah, maka ibu-ibu tersebut yang seharusnya biasanya cuma bekerja, sekarang di rumah harus bekerja sambil mengasuh anak, sambil mengurus rumah tangganya, dan hal ini sungguh tidak mudah teman-teman. Jadi mungkin wanita-wanita yang tidak terbiasa dengan hal tersebut akan merasa hal tersebut akan menjadi beban bagi mereka, menambah beban bagi mereka. Nah, yang ketiga ini adalah siswa atau mahasiswa. Ya, pelajar lah intinya teman-teman. Jadi seperti aku sendiri ya, kan aku di sini kebetulan sebagai seorang mahasiswa. Aku merasakan banget dampak dari corona ini sangat membuat aku kesusahan. Terutama kemarin ya teman-teman. Kemarin aku sempat praktek mengajar nih online. Jadi kan kebetulan aku semester 6.
Nah, di semester 6 ini tuh ada kegiatan yang namanya micro teaching atau peer teaching. Nah, di sini tuh kita harus melakukan micro teaching dengan menggunakan daring atau online. Nah, masalahnya teman-teman, di rumah saya kan rumahnya agak pelosok ya teman-teman. Nah, di situ itu untuk yang namanya sinyal itu tuh susah. Bahkan aku udah ganti kartu dari yang Indosat, Smartfren lah dan lain-lain. Ternyata memang di rumah saya itu susah banget teman-teman. Nah, itu juga menjadi kendala sehingga pas saya baru mau ngajar, ternyata pas saya ngajar sinyalnya jelek. Jadi ya gitulah, anaknya pada nggak mendengarkan apa yang ibu guru bilang kayak gitu. Kemudian selain itu juga untuk para siswa yang notabene itu masih SD, masih SMP, itu kan masih mereka itu masih di masa yang belum terlalu tahu banyak ya teman-teman. Jadi ketika mereka dihadapkan sekolah online, kemudian mereka harus membuka Google Meet kah, atau mungkin mereka harus memakai aplikasi Zoom, atau mereka harus menggunakan aplikasi lainnya, mungkin anak-anak tersebut belum paham. Oh, ini tuh cara pakainya gimana, cara untuk mengaplikasikannya seperti apa, cara untuk bekerjanya itu kayak gimana. Kan namanya anak SD, anak SMP itu tuh pengetahuannya belum terlalu paham mengenai pembelajaran yang secara online tersebut. Jadi ini juga menjadi beban buat guru sih untuk mencari media pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas dari siswa-siswa atau pelajarnya tersebut. Dan kemudian mungkin itu sih teman-teman beberapa kasus yang sangat terlihat terdampak akibat adanya COVID-19 tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai apa sih upaya yang bisa kita lakukan sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagai orang-orang di usia produktif yang mungkin memiliki beberapa inovasi-inovasi untuk menangani kasus COVID-19 tersebut. Nah, yang pertama menurut aku ini paling simpel sih teman-teman, yaitu memanfaatkan waktu luang dengan positif. Nah, karena apa teman-teman? Kan kita di sini hashtag di rumah aja ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman memanfaatkan waktu teman-teman, waktu di rumah, kemudian untuk memanfaatkan kekreativitas teman-teman, keinovativan teman-teman, dan beberapa karya-karya teman-teman. Jadi misalnya ya, teman-teman yang awalnya aku tuh sebenarnya bisa buat puisi, tapi aku tuh kayak nggak ada waktu. Biasanya kan kalau mahasiswa ya teman-teman, nah kayak aku nih kemarin cerita ya, mahasiswa, kalau aku kemarin sih sempat kayak sibuk di organisasi atau mungkin di suatu komunitas, terus kemudian juga ikut part time gitu kan, pasti akan menyita banyak waktu kita. Jadi kita nggak sempat ke rumah gitu ya, nggak sempat ada waktu luang. Nah, sekarang mumpung teman-teman baru di rumah, tugas juga online, kan itu bisa disambi-sambi ya teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa memanfaatkan waktu teman-teman buat membuat suatu karya yang inovatif, yang kreatif, yang berguna bagi semua masyarakat, seperti itu. Setidaknya jangan menambah kekhawatiran di masa pandemik seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, nah di sini teman-teman bisa membantu untuk mensosialisasikan menjaga kebersihan, menggunakan masker, kemudian juga mandi 2 kali sehari. Pokoknya teman-teman bisa sih dengan hal sederhana, misalnya nih di sosial media, teman-teman kan punya Facebook atau mungkin punya Instagram ya, pastilah. Kalau nggak punya YouTube atau mungkin punya Twitter, nah teman-teman itu bisa menjadikan itu semua sebagai media untuk mempublikasikan ide-ide teman-teman untuk mengajak ayolah kita itu menjaga kebersihan kita, kemudian kita menjaga lingkungan kita, kemudian kita juga menjaga semua kebugaran dan lain-lain seperti itu. Jadi sosial media yang awalnya kita gunakan hanya untuk menghibur diri, sekarang bisa kita manfaatkan untuk menghibur dan membantu orang lain kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berbagi. Nah, ini nih teman-teman. Sebenarnya berbagi itu luas banget artiannya ya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Misal, oh ternyata tetangganya teman-teman tuh ada yang sudah sepuh nih, ada udah tua nih ya. Nah, beliau tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, misal ya, biasanya beliau pergi ke pasar. Nah, karena COVID ini, beliau tidak bisa keluar dari
rumah dan beliau tidak mendapatkan penghasilan. Nah, di sini teman-teman bisa berperan nih eh, membantu tetangga tersebut dengan mungkin memberikan makanan yang mungkin teman-teman tuh mampu dan bisa dengan ikhlas seperti itu. Setidaknya walaupun hal kecil, tapi dampaknya insya Allah sangat membantu orang tersebut. Ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, kemudian adalah jangan lupa nah teman-teman, yang keempat, teman-teman tuh bisa melakukan aksi galang dana. Nah, bagus kan teman-teman idenya? Nah, di sini galang dana di sini tuh apa sih teman-teman? Galang dana itu kayak kita itu membuat suatu acara yang dimana di acara tersebut orang-orang lain bisa untuk bersedekah atau mungkin memberikan infak semampunya mereka, dan kita akan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Nah, pada kondisi seperti ini ya teman-teman, kan kita banyak ya orang-orang yang membutuhkan, misalnya nih pada tenaga medis, mereka itu membutuhkan apa? APD, masker, dan lain-lain. Kemudian misalnya teman-teman ada pedagang kaki lima, mereka membutuhkan apa teman-teman? Ya pastilah mereka membutuhkan makanan, atau mungkin mereka membutuhkan beberapa uang untuk menafkahi keluarganya. Nah, misal teman-teman itu memiliki banyak uang atau mungkin kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya udah ikhlaskan saja. Insya Allah semua yang kalian beri kepada orang lain akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing kayak gitu. Kemudian nomor 5, teman-teman jangan pernah sebar kepanikan, please. Nah, sebar kepanikan di sini itu maksudnya jangan membuat kabar, oh sekarang penderitanya segini teman-teman, oh sekarang di sini zona merah loh teman-teman, harus gini-gini loh, kalian nggak boleh gini-gini, nanti gini-gini kayak gitu ya. Terus nanti itu orangnya habis dari rumah sakit, jangan-jangan. Nah, kayak gitu jangan sampai ya teman-teman. Panik boleh, panik jangan, waspada boleh. Jadi panik sama waspada itu beda ya teman-teman. Kalau waspada itu kehati-hatian dan kewaswasan. Kalau panik itu di atas dari kewaspadaan. Dia udah waspada, tapi dia terlalu berlebih. Jadi membawa efek kepada orang lain. Takutnya gini teman-teman, orang lain yang awalnya tenang, sudah menjaga kebersihan, menjaga semuanya, sudah berusaha untuk, ya pokoknya aku udah berusaha melakukan hal positif, tapi karena teman-teman menyebarkan kekhawatiran, jadi orang tersebut jadi semakin takut, jadi takut untuk keluar rumah, takut untuk hal-hal positif yang lainnya kayak gitu teman-teman. Jadi sangat hindari ya untuk yang namanya menyebar kekhawatiran, kayak gitu. Kemudian itu sih mungkin beberapa tips dari aku untuk mengisi waktu luang. Sebenarnya ya teman-teman, masih banyak banget tips-tips yang bisa teman-teman lakukan ya, masih banyak ya bisa teman-teman lakukan dengan hal-hal kecil, hal-hal yang teman-teman bisa. Jadi apa yang teman-teman lakukan selama itu positif, selama itu bermanfaat buat orang lain, insya Allah itu akan membantu menangani penyebaran COVID. Dan jangan lupa di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke? COVID itu memberikan dampak yang negatif bagi kita ya teman-teman. Tapi jangan salah teman-teman, di setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Di suatu keburukan pasti ada kebaikannya. Jadi di sini aku juga akan membahas nih teman-teman, apa sih kebaikan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, yang pertama itu paling kelihatan yakni nikmat waktu luang. Tahu nggak teman-teman? Nikmat waktu luang itu nikmat yang sangat menyenangkan. Selain teman-teman bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian teman-teman juga bisa berbincang-bincang dengan keluarga, teman-teman bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Jadi teman-teman gunakan waktu luang teman-teman untuk hal-hal positif, untuk berkumpul dengan keluarga. Barangkali teman-teman yang kemarin sibuk kerja, sibuk kuliah, jarang pulang ke rumah, atau mungkin yang kos nih jarang pulang. Sekarang kan waktu yang tepat buat teman-teman berkumpul dengan keluarga, mempererat silaturahmi dengan keluarga. Nah, itu nikmat yang sangat luar biasa teman-teman.
Kemudian yang kedua itu adalah kepribadian yang berubah. Nah, kepribadian di sini tuh maksud saya kebiasaan ya teman-teman, kebiasaan yang berubah. Jadi kebiasaan di sini itu seperti kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola hidup bersihnya itu apa teman-teman? Teman-teman jadi terbiasa cuci tangan setelah memegang sesuatu, kemudian setelah berjabat tangan, teman-teman cuci tangan. Setelah keluar dari ruangan atau keluar dari rumah yang jauh, teman-teman langsung mandi, membersihkan seluruh tubuh. Itu kan salah satu kiat-kiat menjaga kebersihan dan pola hidup yang bersih. Nah, untuk kesehatannya sendiri teman-teman. Nah, sekarang kan pada masa pandemik ini, teman-teman sering banyak sih aku lihat di berita itu banyak artis atau mungkin orang-orang yang mereka itu minum rempah-rempah. Nah, itu kan salah satu hal yang membuat hidup kita itu bisa sehat karena rempah-rempah itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi yang awalnya kita mungkin makannya ya di luar, makan ayam instan, ayam goreng instan gitu, atau mungkin makan mungkin minum apa kayak boba-boba, atau mungkin minum jangan boba sih, minum kayak soda, kayak yang sudah-sudah gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kan teman-teman jadi minumnya yang anget-anget, yang itu tuh bisa menyehatkan tubuh kita. Jadi pola hidup yang awalnya mungkin kurang baik secara perlahan menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu menjadi pribadi yang dekat kepada Tuhannya. Wah, kalau ya ini sih tergantung teman-teman, tergantung kalian. Di sini kalau misalnya nih teman-teman punya waktu luang. Nah, teman-teman tuh bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Gimana sih caranya? Ya pasti teman-teman tahu lah. Teman-teman bisa nih belajar belajar untuk agama, mungkin bisa memperdalam agamanya, beribadah lebih khusyuk. Barangkali kayak kasus aku dulu ya teman-teman, kalau sekolah atau mungkin kuliah tuh jeda dari waktu zuhur ke jam selanjutnya tuh sering kayak cuma sebentar gitu loh teman-teman, sebentar aja, nanti sambil makan siang juga ya. Jadi pas waktu berdoa atau mungkin waktu lagi beribadah itu kayak kurang khusyuk gitu. Nah, mungkin di saat-saat seperti inilah Allah menjawab pertanyaan kita teman-teman, kapan sih kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mungkin yang awalnya dulu jarang nih apa sholatnya cepat, mungkin yang beribadah ke tempat ibadahnya jarang ya, sebulan sekali gitu, atau mungkin yang apa ya, jarang membaca Alkitabnya masing-masing. Nah, itu teman-teman. Jadi beberapa hal positif yang kita dapatkan dari coronavirus 2019 atau COVID-19. Nah, di sini ya teman-teman, aku ingin menekankan aja sih teman-teman, hubungan dari COVID-19 dan solidaritas kemanusiaan ini sangat erat teman-teman. Kan solidaritas itu, tak kasih dulu ya teman-teman, solidaritas merupakan suatu sikap atau perasaan yang merasa bahwa orang lain itu sama dengan kita, keadaannya sama dengan kita, kepedulian kita terhadap orang lain, kemudian kita merasa nyaman dengan orang lain, hubungan erat antara sesama manusia. Jadi pada pandemi kayak gini ya teman-teman tuh bisa melakukan banyak aksi solidaritas, kemudian bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, misal dengan kayak tadi ya teman-teman, galang dana, berbagi, kemudian juga saling support satu sama lain dengan beberapa media. Nah, itu tuh salah satu aksi solidaritas kita terhadap orang lain atau masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, mungkin yang ini caranya yang berbeda-beda. Bisa jadi teman-teman juga membuat suatu konten yang itu tuh berguna untuk menyemangati orang lain, menyemangati orang lain. Kemudian juga, nah ini tuh dengan sesuai kemampuan kita atau sesuai dengan keilmuan kita. Misalnya aku teman-teman, di sini aku mahasiswa IPA nih, posisinya ya mahasiswa. Nah, mahasiswa tuh apa sih yang bisa dilakuin? Sebenarnya bisa kayak menjadi relawan bersama pemerintah, bisa. Nah, atau mungkin juga bisa nih ikut galang dana, atau mungkin bisa kita juga kayak memberikan sedikit yang kita punya kepada yang membutuhkan. Nah, di sisi lain kita juga bisa nih memanfaatkan sosial media yang saat ini sedang pasti banyak digunakan banyak orang ya teman-teman. Nah, misalnya kita membuat suatu video, kita membuat suatu ajakan yang di situ tuh isinya untuk memperkuat semangat kita dan menebarkan hal-hal positif kepada orang lain. Jadi gitu ya teman-teman.
solidaritas dan COVID-19 itu sangat erat hubungannya. Jika jangan pernah di masa-masa seperti ini kita itu saling menyalahkan teman-teman, menyalahkan misal, oh ini tuh dia itu yang salah, oh pemerintah mungkin salah, atau oh ini tuh harusnya kayak gini, itu kayak gini. Ya teman-teman memberikan kritik tidak masalah, asalkan kritik tersebut membangun. Namun ketika kritik tersebut akan menuai beberapa perpecahan di bangsa ini, ya itu yang namanya salah besar ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tetaplah bijak dalam menggunakan sosial media, dalam berperilaku dalam pandemi ini ya teman-teman. Alhamdulillahnya lagi ya, karena adanya pandemik ini ada beberapa hal penting seperti budaya kebersihan tadi ya teman-teman, yang udah kita jelaskan di awal tadi. Jadi jangan pernah menganggap bahwa semua yang Allah berikan itu adalah suatu hal berat yang tidak bisa terselesaikan. Ingat ya, di balik semua musibah itu pasti ada suatu kebaikan, atau di dalam dalam suatu kejadian tuh pasti ada hikmahnya kayak gitu. Dan jangan lupa mungkin teman-teman buat pertemuan kali ini sih aku pengen bahasnya singkat aja ya. Nanti buat teman-teman yang merasa oh ternyata penyampaianku salah atau kurang, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, nggak apa-apa, saya masih menerima kritikan teman-teman selama kritikan itu membangun. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya kepada teman-teman apabila apa yang saya ungkapkan, apa yang saya mungkin sampaikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, atau mungkin membuat teman-teman sakit hati atau salah gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena sesungguhnya kesalahan itu dari saya dan yang kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Ini kita bicara serius ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya jangan lupa ya untuk tunggu video-video aku selanjutnya mengenai intinya hal-hal positif lah, mengenai kegiatan-kegiatan positif aku selama di rumah aja. Jangan lupa ditunggu videonya selanjutnya. Nah, untuk menutupnya saya tutup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.